Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 9E, siswa SMP Negeri 1 Denpasar. Pada kesempatan yang baik kali ini, kami akan membawakan poin 33, yaitu pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Kami didampingi oleh guru pembimbing kami yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Putaka Julana Jaya, SMSI. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari ketua kelompok kami, Nikada Tia Kusumardani nomor absen 30. Wakil ketua kelompok kami, Ida Ayu Wulan Widiantari nomor absen 19. Anggota pertama kami, Farel Tirina Ramadan nomor absen 07. Anggota kedua kami, Made Yuda Januarta nomor absen 28. Anggota ketiga kami, Putu Prabu Satvika Daneswara nomor absen 38. 1. Pengertian. Pusat keunggulan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu tempat atau instansi yang mampu menghasilkan produk dengan jumlah, kualitas, atau efisiensi yang tinggi. 2. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. A. Migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik, ruang, dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Migrasi internal. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam suatu negara. Migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport yang memengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk Papua. Misalnya, sebelum 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidup berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. B. Transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, jalan dan infrastruktur dibangun sebagai sarana pendistribusian dari bahan baku atau hasil dari PT Freeport. Pada tahun 1971, Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat pembekalan. Kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang, dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. C. Lembaga sosial ekonomi. Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, serta media cetak dan elektronik mengakibatkan Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan dari struktur yang terdapat dalam masyarakat, yang terdiri atas berbagai macam lembaga sosial, stratifikasi sosial, nilai dan norma sosial, serta kelompok-kelompok sosial. Sebagai contoh, dengan mendirikan sekolah yang mendidik anak-anak asli suku Amungme dan Kamuru dari berbagai daerah di pedalaman itu dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamuru atau LPMAK, sebuah lembaga nirisbis yang mengelola dana kemitraan PT Freeport. D. Pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Sebagai contohnya, Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi bereputasi.
baik di dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki potensi dan berkualifikasi. Pada tahun 2003 dibangun Institut Pertambangan Namangkawi atau IPN untuk memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap maupun perilaku yang profesional di bidang operasi dan penunjangannya. Pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja. Sebagai contoh kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia memperkerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Jumlah karyawan langsung Freeport adalah 64,04% non-Papua, 34,63% Papua, dan 1,33% asing. Kesimpulan. Jadi yang dapat saya simpulkan pada materi pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi adalah pusat keunggulan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu tempat atau instansi yang mampu menghasilkan produk dengan jumlah, kualitas, atau efisien yang tinggi. Adapun pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, migrasi penduduk, kedua, transportasi, ketiga, lembaga sosial ekonomi, keempat, pendidikan, dan yang terakhir, pekerjaan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut tentu dapat bersifat positif dan juga negatif. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.